berebut kuasa, mereka menenteng senjata, mereka menembak rakyat, tapi kemudian bersembunyi di balik ketek kekuasaan. Halo Bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan 6 fakta Munir, aktivis HAM yang perjuangannya diabadikan dalam museum. Munir Said Tholibi, nama pejuang hak asasi manusia atau HAM itu akhirnya diabadikan dalam bentuk pembangunan museum di tempat kelahirannya di Kota Batu, Jawa Timur pada Minggu tanggal 8 Desember 2019. Gubernur Jawa Timur saat itu Kofifah Indar Parawarsa melakukan peletakan batu pertama menandai dimulainya pembangunan Museum Munir. Proses peletakan batu pertama Museum HAM Munir dilakukan tepat pada hari kelahiran sang pejuang. Munir Said Tholib lahir di Malang pada 8 Desember 1965. Dia meninggal dunia di atas pesawat Garuda Indonesia yang membawanya dari Jakarta menuju Amsterdam pada 7 September 2004. Munir Said Tholib adalah aktivis yang bersuara lantang memperjuangkan penegak HAM sejak masa pemerintahan Orde Baru. Berikut ini biografi sang pejuang yang namanya diabadikan menjadi Museum HAM di Kota Batu, Jawa Timur. 1. Kelahiran dan jejak perjuangannya. Munir Said Tholib lahir di Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965. Dia adalah satu dari sekian banyak orang yang lantang memperjuangkan hak asasi manusia. Namanya tak bisa dilepaskan dari perjuangan HAM di tanah air. Bahkan sejak zaman Orde Baru yang otoriter di bawah pimpinan Presiden Soeharto, Munir sudah lantang membela pihak-pihak pencari keadilan. Sejumlah kasus pelanggaran HAM yang pernah dia tangani antara lain kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta pada 1997 dan 1998. Kasus Tanjung Priuk 1984 sampai dengan 1999. Dan penembakan mahasiswa dalam tragedi Semanggi I dan Semanggi II. 2. Keluarga. Munir Said Tholib meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Suciwati yang dia nikahi pada tahun 1996. Dari pernikahan tersebut, Munir dikaruniai 2 orang anak yaitu Sultan Alip Alende dan Diva. Sepeninggal Munir, Suciwati terus berjuang menuntut pemerintah agar mengungkap aktor intelektual pembunuh sang suami. 3. Pendidikan. Munir menempuh pendidikan sekolah dasar atau SD di Muhammadiyah Batu. Dia kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Batu. Dan selepas SMA, Munir kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Semasa kuliah, Munir sudah aktif dalam kegiatan organisasi dengan bergabung menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. 4. Karir. Semasa kuliah dan setelah menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Munir menghabiskan waktunya untuk penegakan HAM. Pada 1996, dia bersama sejumlah aktivis HAM mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras yang kian melambungkan namanya. Dia juga mendirikan Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia, Imparsial. Kiprahnya terhenti pada 7 September 2004 dalam penerbangan ke Belanda untuk melanjutkan studi S2. Munir meninggal dunia karena diracun. 5. Kasus pembunuhan yang tak terungkap. Munir banyak memberikan pendampingan pada kasus-kasus pelanggaran HAM, seperti kasus tewasnya aktivis buruh Marsinah pada tahun 1993, kasus hilangnya 24 aktivis dan mahasiswa di Jakarta pada 1997 dan 1998, kasus Tanjung Priuk, dan penembakan mahasiswa dalam tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Namun, penyelesaian kasus Munir yang terjadi sejak 7 September 2004 hingga kini belum sepenuhnya terungkap. Suciwati, istri Munir, dan sejumlah aktivis HAM tak lelah berjuang menuntut pemerintah agar mengungkap sosok aktor intelektual di balik tewasnya sang aktivis. 6. Museum Perjuangan.
Museum HAM Munir didirikan di Batu, Jawa Timur untuk mengenang perjuangan sang aktivis. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menganggarkan dana 10 miliar untuk pembangunan museum. Peletakan batu pertama dilakukan bertepatan dengan hari kelahiran Munir. Itu dia Bray info 6 fakta Munir, aktivis HAM yang perjuangannya diabadikan dalam museum. Bagaimana menurut kalian?